Jumpa lagi semua. Saya akan membuat charger aki menggunakan komponen sederhana. Yang kita gunakan nanti kapasitor Miller yang kita butuhkan nanti. Saya rendahkan aja kameranya. Ini dia 400 volt 125J 400 volt. Ini untuk di DC-nya nanti. Dengan kemudian dioda bridge KBJ 508. Kemudian resistor 100K untuk di kapasitornya nanti. Kemudian kapasitor 400 volt. Ini sudah saya buat ini supaya tinggal hubung nanti. Saya panjangkan kakinya dengan kawat. Kemudian resistor ini bebas karena ini nanti di bagian ujungnya. Kemudian jener 12 volt. Ini jenernya 12 volt. 12 sampai 14 lah. Bisa di atasnya. Tegangan outputnya nanti. Kemudian resistor sebagai ini 22K sebagai pendamping jener. Nah, ini nanti. Kemudian resistor sebagai sumber listrik dari AC-nya nanti. Dan kapasitor sebagai ini kapasitor safety namanya, kapasitor pengaman. Ini biasanya ada tipe X dan tipe Y. Nah, ini namanya kapasitor safety. Penstabil lah istilahnya. Caranya langsung aja menggunakan jepitan. Pertama jepit kapasitor Miller. Dia di kapasitor Miller ini dipasang sebuah resistor untuk misalnya pas ada muatannya supaya habis pas nggak kita pakai. Itu dia. Ini untuk kapasitor resistornya diusahakan dia yang besar untuk mereduce tegangan ini kalau nggak digunakan. Nah, setelah itu hubungkanlah dia ke kaki dioda bridge. Ini untuk arus bolak-baliknya. Yang di tengah, yang ini positif, yang ini negatif. Yang positif, yang bolak-baliknya langsung dihubungkan. Nah, itu dia. Seperti itu. Kemudian ini satu lagi sebagai arus bolak-baliknya nanti. Saya menggunakan resistor, bisa sebenarnya langsung menggunakan kawat. Nah, itulah dia. Tapi usahakan dia berjarak supaya nggak bersentuhan nanti. Nah, seperti ini. Intinya pas digunakan biar nggak bersentuhan. Nah, kemudian listrik dari PLN nanti langsung dihubungkan ke antara ini. Tapi sebelum itu kita akan langsung masuk ke menghubungkan kapasitor dulu. Nah, kemudian kita hubungkan kapasitor yang 400 volt ini. Bisa sebenarnya yang di bawah ini, cuman disarankan dia yang agak kira-kira 50 volt lah, 50 volt sekitar itu. Terus kita pasang ini yang positif. Ada di dioda bridge-nya yang positif. Yang positif ini dihubungkan ke yang tidak ada corak kapasitor. Yang negatif ini dihubungkan ke negatif kapasitor. Nah, ini ya. Langsung di solder aja. Nah, setelah terhubung dia seperti ini dia. Ini negatif ke negatif ini, yang positif ke positif. Kemudian kita pasanglah resistor yang 1 k ohm ini 100 k ohm di antara kapasitor ini sebagai pereduce. Misalnya nggak dipakai biar tegangan di sini habis. Saya lakukan dikit dia.
Nah ini dia, langsung dipasang di kapasitor, di kaki kapasitor. Nah itu dia istilahnya, resistor yang besar pun di sini bisa, karena fungsinya hanya untuk meredus jika nggak kita gunakan. Nah setelah itu, oh iya sebelum itu kita hubungkan dulu kapasitor safety kita, dihubungkan ke antara kaki resistor ini. Nah ini dia, fungsi kapasitor ini sebagai sama juga halnya ada tegangan lebih, maka dia akan menghilangkan atau menetralisir lah istilahnya. Dia kita solder satu lagi kakinya. Nah itu dia kapasitor exhaust, biasanya kapasitor safety, kapasitor exhaust. Kemudian ini dioda jener ini ada bipolarnya, ada yang bergelang, gelang hitam, dan yang tidak bergelang. Yang gelang hitam ini dihubungkan ke salah satu kaki resistor. Di sini aja saya hubungkan. Biar lebih mudah nanti saya potong kaki resistor ini dikit. Biar langsung bisa dia solder. Kasih timah dulu. Yang dihubungkan adalah yang bergelang hitam, artinya yang kita satukan ini adalah dioda katoda. Katoda ini bermuatan negatif. Nah ini dia, setelah saya satukan dia kan seperti ini. Kaki dioda yang ada katodanya, yang ada bercak hitam itulah dihubungkan ke salah satu. Artinya kita satukan dia nanti ke sini, yang positif ke positif, negatif ke negatif. Nah ini, yang ini artinya anoda. Anoda ini kita hubungkan ke bagian yang resistor ini dipasang di kaki dioda ini yang positif. Nah di sini dia ini yang positif, berarti di sini dipasang. Sementara diodanya di yang negatif dioda ini. Nah di sini berarti saya akan langsung solder. Pokoknya sepanjang kakinya bisa di sini, bisa di sini, bahkan bisa juga di kapasitor. Yang penting sepanjang kakinya. Nah saya pasang gini aja dia. Itu artinya dia connect dioda ini ke negatif dan resistor ini ke positif. Dioda yang bersih nih, dioda sisir ini. Nah gitu ya. Nah seperti inilah dia kira-kira. Lepas bagian ini ya, beginilah kira-kira tampilannya. Nah ini dia. Ini resistor ke kaki positif dioda, yang negatifnya ke dioda yang jener ini. Itu dia. Jadi nanti ini kita buat sebagai outputnya. Caranya, oh iya sebelum itu kita rakit dulu LED sebagai indikatornya nanti. Nah ini dia, kita siapkan LED 3 volt, terus kita hubungkan dia dengan resistor yang bagian positifnya, positif negatifnya. Ini dia. Bisa resistor yang kecil pun bisa, dia hanya sebagai pengaman LED aja dia. Terus kita hubungkan LED ini ke rangkaian ini, menghubungkannya yang positif ke positif,
Ini positif LED-nya yang ada di benderanya ini kan ada yang besar dan ada yang kecil. Yang bendera yang agak kecil itu yang nampak di kaca LED-nya itu adalah positif. Positif ini kita hubungkan langsung ke positif kapasitor seperti dioda tadi. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Karena dia hanya sejenis indikator nantinya. Terus untuk negatifnya juga dihubungkan seperti dioda tadi, dioda Zener. Negatifnya itu dia. Terus biar gak mengganggu nanti lidiknya, lekukan aja dia ke depan. Nah, seperti itu. Nah, oke, tinggal itu aja. Terus inilah nanti output untuk cas akinya yang positif yang kita gabungkan di dioda Zener tadi. Nah, untuk outputnya nanti kita menggunakan ini yang merah, kabel positif. Untuk output casan akinya nanti jepitan akinya yang positif dihubungkan ke dioda Zener tadi. Nah, ini dia Zener yang kita satukan tadi dengan resistor. Nah, inilah nanti outputnya yang positif. Kurang rapi dia. Nah, oke. Dan yang negatif kita ambil langsung dari langsung dia dihubungkan di kaki dioda negatif. Nah, ini dia yang negatif, yang positif di kaki dioda bridge, dioda Zener. Nah, seperti inilah tampilannya. Ini dioda yang kita hubungkan tadi ke resistor yang kecil ini. Itu dia, itulah yang positifnya. Kemudian yang negatifnya ke kaki negatif dioda bridge ini. Nah, cukup simple, hanya ini aja. Terus langsung kita coba untuk kabel inputnya atau langsung dari steker dari listrik AC, pasang negatif dan positif. Positif kalau dari bolak-balik dia tidak ada bipolarnya karena masih listrik bolak-balik dia. Nah, inilah salah satu kabelnya. Satu lagi di kaki yang ada kapasitor. Oke, itu aja. Langsung dicoba. Nah, enggak dia. Ini outputnya nanti. Saya naikkan dulu. Ini outputnya langsung ke aki. Ini inputnya. Saya coba colokkan dulu. Nah, saya akan coba nyalakan dulu. Usahakan dulu dia jangan dekat dengan apa-apa karena masih listrik itu menyengat. Terus langsung indikatornya menyala, artinya ini sudah 12 volt. Saya akan langsung coba dia, saya ukur tegangannya. Tapi biasanya dia masih menyetrum karena belum sempurna dia disiarahkan. Pernah kemarin ku coba menyetrum dia. Nah, terus coba ukur dengan multimeter negatif ke positif. Nah, itu ada 17 volt. Ada asap tadi, bahaya. Oh iya, nanti mana tahu resistornya panas, bagian yang di LED itu hal wajar karena itu sejenis fuse. Misalnya dia nanti istilahnya itu pengaman LED inilah, karena LED ini hanya 3 volt. Nah, itulah dia. Sekarang jadi dia. Oh ya, kita coba dulu. Saya akan nyalakan. Saya akan ukur dia menggunakan multimeter. Nah, ini untuk yang negatifnya dari yang jepitan tadi positif. Terus saya akan nyalakan
itu dia sudah menyala dan tegangannya 16 volt. Oke, cocok untuk aki biasanya sampai dia 24 volt untuk ngecas. Tapi ini hati-hati jangan sampai korslet. Itu inilah dia. Saya tunjukkan lagi rangkaiannya nanti. Oke, nantikan dulu. Dan misalnya pun setelah kita nggak gunakan lagi, pas kita cabut dia barusan, tegangan di kapasitor ini sudah langsung drop karena ada resistor yang kita taruh tadi. Nah itu 0, sekian. Sekian. Nah itulah rangkaian sederhananya. Inilah dia. Dari sini ke sini sampai positif di dioda jener, negatif di dioda bridge. Itu dia. Oke, sekian. Langsung kita cas akinya. Nah ini akinya, yang positif, yang negatif ke negatif. Itu dia. Dan akan otomatis ngecas akinya. Nah ini kebetulan LED-nya nyala dia karena ada sisa tegangan di akinya dikit. Saya ukur akinya, tegangan sisanya, tegangan akinya ada 8 volt. Nah itu dia, ada 8 volt, 6 volt, 6,22. Pas kita cas dia, berapa kira-kira tegangannya. Pas kita cas dia, saya akan nyalakan dulu. Nah, itu dia tegangan di multimeter 6,22. Tapi itu sudah 12 volt, berarti dia sudah mengisi. Nah itulah dia. Apakah dia akan meningkat nanti? Dia sudah 23, 6,23. Sudah mulai 23 dia. Kita tunggu beberapa menit lagi. Oh iya, sebelum saya tutup videonya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Misalnya kita coba dia ngecas kakinya, terus kita cabut dia, kita pegang mana yang komponen yang panas. Misalnya seperti ini resistornya panas, bisa saja karena ada hambatan, terus listrik dari sini besar, hambatannya besar, sehingga terjadi ya biasalah kalau besar hambatan listrik besar juga salah seperti itu. Kalau ini juga, ini panas juga, artinya ini misalnya ini saya buat 10K, ya kalau panas ini rubah aja dia jadi misalnya ya tinggal cuma 1K atau 2K. Intinya perkecil aja kapasitansi dari resistornya atau ohmnya. Misalnya ini panas, kecilkan aja ohmnya supaya nggak panas. Nah seperti itu ya. Oke, sekian. Aki yang telah kita buat tadi, saya langsung gunakan. Tadi 6,23, naik dia 0,2 volt. Oke, tapi nggak apa-apa lah, lumayan lah itu. Nah ini langsung saya hubungkan. Oke, terima kasih, sekian.